Salam Santa Elizabeth. Perkenalkan, nama saya Yohanes Prian Vincisius Mindreva. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Kesehatan Nasional atau disingkat dengan SIKN. Sistem Informasi Kesehatan Nasional adalah mekanisme pengelolaan data kesehatan yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan di sektor kesehatan. Sistem ini mencakup pencatatan, analisis, penyimpanan, dan distribusi informasi kesehatan guna meningkatkan efektivitas pelayanan. SIKN bukanlah sistem yang berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan sistem kesehatan lain, baik nasional maupun internasional, untuk mendukung perencanaan dan kebijakan berbasis data. Komponen utama SIKN meliputi rekam medis elektronik, sistem pelaporan kesehatan berbasis digital, serta aplikasi kesehatan berbasis teknologi seperti telemedicine. Integrasi komponen ini meningkatkan efisiensi manajemen data pasien, mempermudah rujukan, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi medis. Jenis data yang dikelola SIKN untuk mendukung telemedicine terdiri atas data pasien, data klinis, data layanan, data laboratorium, serta data manajemen dan statistik. Kelima jenis data ini saling melengkapi dalam memastikan kualitas pelayanan jarak jauh yang efektif, efisien, dan terkoordinasi. Peran SIKN dalam telemedicine dan e-health mencakup interoperabilitas, peningkatan kecepatan layanan, kontinuitas asuhan, dukungan pengambilan keputusan medis, serta aspek kebijakan dan pembiayaan. Interoperabilitas memungkinkan pertukaran data lintas platform, sementara kecepatan layanan meningkatkan kepuasan pasien. Selain itu, keberadaan regulasi serta dukungan pembiayaan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi telemedicine di Indonesia. Namun, penerapan SIKN juga menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya standarisasi data, keamanan dan privasi pasien, kualitas data, serta keterbatasan sumber daya manusia dan literasi digital. Lebih dari 80% fasilitas kesehatan masih menggunakan sistem non-terintegrasi, sehingga integrasi data sulit dicapai. Selain itu, kasus kebocoran data menunjukkan pentingnya perlindungan privasi dan keamanan informasi kesehatan. Upaya peningkatan kualitas data dan penguatan literasi digital tenaga kesehatan juga menjadi hal yang krusial. Contoh implementasi SIKN dapat dilihat dari penerapan aplikasi Spira di Rumah Sakit Sehat Sentosa. Analisis terhadap 18 pasien menunjukkan mayoritas memanfaatkan layanan rawat jalan, disusul rawat inap dan KIA. Sistem ini terbukti mempermudah pencatatan rekam medis, mendukung analisis data pasien, serta membantu perencanaan layanan kesehatan berbasis data. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi rekam medis dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan mendukung keberlanjutan pemantauan kesehatan pasien. Contoh implementasi SIKN dapat dilihat dari penerapan aplikasi Spira. Analisis terhadap 18 pasien menunjukkan mayoritas memanfaatkan layanan rawat jalan dan disusul rawat inap dan KIA. Selanjutnya kita masuk pada soal kasus, di mana soal yang pertama, sebuah rumah sakit di Medan sudah menggunakan aplikasi rekam medis elektronik, namun mereka mengalami kendala saat harus mengintegrasikan data laboratorium dengan data layanan rawat jalan karena sistem yang digunakan tidak memiliki format standar. Hal ini membuat data pasien sulit diakses secara konsisten oleh dokter. Masalah utama pada kasus tersebut adalah A. Kualitas layanan kesehatan yang rendah, B. Kurangnya literasi digital tenaga kesehatan, C. Tidak adanya standarisasi data dalam SIKN, D. Keterbatasan kapasitas server rumah sakit, dan E. Lemahnya keamanan data pasien. Jawaban yang benar yaitu C. Tidak adanya standarisasi data dalam SIKN. Kasus ini menunjukkan adanya kesulitan integrasi data antar sistem
karena format data berbeda. Hal tersebut merupakan masalah standarisasi data yang menjadi salah satu tantangan utama penerapan SDKN. Tanpa standar yang jelas, data dari berbagai aplikasi tidak dapat terhubung dan digunakan secara optimal. Sebuah rumah sakit di Medan sudah menggunakan aplikasi rekam medis elektronik, namun mereka mengalami kendala saat harus mengintegrasikan data laboratorium dengan data layanan rawat jalan karena sistem yang digunakan tidak memiliki format standar. Hal ini membuat data pasien sulit diakses secara konsisten oleh dokter. Masalah utama pada kasus ini adalah A. Kualitas layanan kesehatan yang rendah, B. Kurangnya literasi digital tenaga kesehatan, C. Tidak adanya standarisasi data dalam SIKN, D. Keterbatasan kapasitas server rumah sakit, dan E. Lemahnya keamanan data pasien. Jawaban yang benar itu B. Interoperabilitas sistem informasi kesehatan, di mana akses data lintas platform dalam telemedicine dapat dilakukan karena adanya interoperabilitas, yaitu kemampuan sistem yang berbeda untuk bertukar dan memahami data. Interoperabilitas mencakup aspek teknis, semantik, dan organisasi yang sangat penting agar rekam medis pasien dapat diakses dengan benar oleh tenaga medis dimanapun. Soal yang ketiga itu pada awal 2022, jutaan data rekam medis pasien di Indonesia diduga bocor dari server Kemenkes dan diperjualbelikan di forum daring. Insiden ini menimbulkan keresahan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan digital. Upaya paling tepat untuk mencegah kasus serupa di masa depan adalah A. Menambah jumlah tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan, B. Menghapus seluruh data lama dari server Kemenkes, C. Mengimplementasikan sistem keamanan berlapis dan enkripsi data, D. Menurunkan kapasitas layanan telemedicine untuk mengurangi risiko, dan E. Mengganti aplikasi kesehatan setiap kali ada kasus kebocoran. Jawaban yang benar itu C. Mengimplementasikan sistem keamanan berlapis dan enkripsi data, di mana kebocoran data kesehatan adalah masalah keamanan dan privasi. Solusi utamanya adalah memperkuat perlindungan data melalui enkripsi, variable sistem deteksi instruksi, serta pembatasan akses hanya kepada pihak berwenang. Hal ini sesuai dengan rekomendasi dalam literatur terkait keamanan data kesehatan digital. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dan jika ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih, salam Santa Elisa.